dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Melayani Tuhan seumur hidupku. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan, sungguh karena anugerah-Nya. Pada hari ini, kita boleh kembali dipertemukan di dalam kebaktian online GKI Guntur. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah saat ini dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat Tuhan, dengan penuh sukacita kami undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan.
berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Kebaktian online Minggu 4 Oktober 2020 dengan tema Keluargaku adalah kebun anggurnya akan dilayani oleh Ibu Krista Kesia Dorothea. Firman Tuhan yang mengawali kebaktian kita pada saat ini terambil dari Kolose 1 ayat 9 dan 10. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan hati kita dan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah masing-masing kita secara pribadi mengakui kelemahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Allah yang berjanji memberi pengampunan kepada kami jika kami mengaku dosa-dosa kami. Saat ini kami mengaku di hadapan Tuhan betapa lemahnya kami. Ampunilah kami karena ketidaktaatan kami kepadamu. Ampunilah kami karena sering meragukan kasih-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, yang sering gagal hidup seturut dengan firman-Mu. Ampunilah kami dan kasihanilah kami. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin. Ku selamatku
Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut, merenungkan isi firman Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sabdamu, firmanmu itulah yang senantiasa kami butuhkan di dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Peringatan-peringatan dari Engkau dan juga perintah-perintah-Mu itulah yang senantiasa juga Engkau berikan kepada kami untuk kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau, semakin menjadi anak-anak-Mu yang menjadi terang bagi sekitar kami. Ya Bapa, kami saat ini bersama-sama dengan keluarga kami, keluarga yang kami kasihi, keluarga yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami bersama-sama tinggal di dalamnya. Kiranya kami sebagai keluarga juga mau membuka diri, membuka hati dan pikiran kami untuk menyambut firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk merenungkannya bersama-sama. Sehingga kehidupan keluarga kami menjadi kehidupan keluarga yang semakin memancarkan kasih Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kami. Bersabdalah ya Allah, karena kami anak-anak-Mu ini rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Dengarkanlah suatu perumpamaan lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim panen, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempar yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula.
tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa di hari ini, hari Minggu ini, dan saat ini kita kembali memasuki bulan keluarga di tahun 2020. Ketika kita diajak di saat ini bersama-sama dengan keluarga kita kembali diajak buat mensyukuri kehadiran keluarga yang sudah Allah sendiri anugerahkan bagi kita, serta kita mau memaknainya lebih dalam lagi sesuai dengan maksud dari Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita sering mendengar ataupun kita juga mengatakannya istilah rumahku istanaku, atau ada juga yang mengatakan keluargaku istanaku. Nah, memang benar bagi sebagian orang rumah atau keluarga itu adalah tempat yang nyaman, tempat yang aman, tempat untuk kita pulang, tempat untuk kita beristirahat kembali setelah lelah berkegiatan di luar, setelah lelah di kantor ataupun selama studi dan sebagainya. Orang-orang yang merantau pun sangat menantikan gitu ya, saat-saat untuk mudik, saat-saat untuk pulang kampung, untuk berkumpul kembali bersama dengan keluarganya. Di dalam keluarga, saat-saat bersama-sama dengan keluarga adalah saat-saat kita untuk bisa tertawa bersama, untuk bisa menangis bersama, untuk bisa berbagi kisah bersama, dan termasuk juga kita mendapatkan kembali semangat, kita mendapatkan kembali kekuatan untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Menyegarkan kembali diri kita dari keletihan, kelelahan yang sebelumnya kita rasakan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di pihak lain ada pula sebagian orang yang merasa tidak nyaman berada di tengah-tengah keluarganya. Entah karena tuntutan demi tuntutan yang diberikan oleh keluarga, ataupun larangan demi larangan dan sebagainya. Sehingga ketika mereka berada di tengah-tengah keluarganya, itu menjadi saat-saat yang paling menggelisahkan. Kapan sih acara ini selesai? Kapan sih aku bisa keluar dari rumah ini? Kapan sih aku balik ke perantauanku lagi? Atau mungkin ada juga sebagian orang yang bahkan berharap gak mau berjumpa lagi dengan keluarganya. Nah Bapak Ibu Saudara, perenungan kita pada hari ini bertema keluargaku adalah kebun anggurnya. Kita mau diajak merenungkan kehidupan kita bersama dengan keluarga kita saat ini, hingga saat ini. Apakah benar kita telah menggarap kebun itu sesuai dengan keinginan sang pemilik? Serta sudahkah kita memberikan buah, menyerahkan bagian sang pemilik itu?
buah yang baik itu kepada sang pemilik. Bacaan Alkitab yang tadi kita bersama-sama baca, Matius 21 ayat 33 sampai 46, memaparkan sebuah perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada imam-imam kepala, tua-tua Yahudi, orang-orang Farisi di sana. Dan di dalam perumpamaan itu menjadi pengingat betul bagi kita bahwa hanya Dialah sang pencipta itu yang memiliki segala sesuatunya. Dia yang memiliki kebun anggur itu, Dia yang memiliki segalanya, termasuk Dia yang memiliki kita, hidup kita dan keluarga kita. Dan kita semua hanyalah para penggarap yang menyewa, yang meminjam tempat untuk kita tinggal, untuk kita hidup, untuk kita melakukan sesuatu, menggarap lahan itu. Kita hanyalah para penggarap yang menyewa dan yang seharusnya bertanggung jawab memberikan hasil, memberikan buah yang baik kepada tuan tanah itu. Nah, di dalam perumpamaan tersebut, para penggarap itu kalau dilihat di ayat yang ke-34 dikatakan ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini, sepertinya para penggarap dengan tuan tanah itu sudah punya janji. Nah, dengan kalian menyewa lahanku, dengan kalian menyewa kebun anggurku, hasilnya akan kita bagi. Dengan demikian itulah cara untuk membayar uang sewanya, membagi hasil gitu. Dan tuan tanah itu kemudian mempercayakan kebun anggurnya kepada para penggarap untuk dikerjakan dengan sebaik-baiknya seharusnya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka, para penggarap itu tidak mengindahkan kepercayaan itu dengan menepati janji-janji yang telah dibuat bersama untuk menghasilkan buah-buah itu dan membagi hasilnya. Dinyatakan ketika hamba-hamba si tuan tanah itu diutus untuk datang dan mengambil hasil bagiannya, tapi mereka justru disingkirkan, justru dilempari batu, justru dibunuh. Bahkan anaknya sendiri juga diperlakukan demikian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menggarap sebidang kebun anggur tidaklah sembarangan dan tidak dengan semau-mau si penggarap itu. Tentunya dengan sekeinginan si pemilik, tentunya sesuai dengan harapan pemiliknya, yaitu dan yang pasti adalah buah yang baik, buah yang manis, buah yang ketika nanti dijual akan memberikan harga yang tinggi. Tidak sembarangan, harus dipantau juga dari para pencuri, dari binatang-binatang yang mungkin akan merusak, yang mungkin akan mencuri buah-buah itu atau pohon-pohon itu. Tidak sembarangan juga, perlu dirawat dengan sangat hati-hati dengan baik agar menghasilkan buah yang baik. Pohon anggur adalah tanaman yang rentan, Bapak Ibu Saudara. Banyak persiapan yang harus dilakukan, banyak perawatan yang harus dilakukan. Mulai dari persiapan, dikatakan di dalam ayat ini si tuan tanah itu telah menggali lubang, telah mempersiapkan lahannya pokoknya. Telah mempersiapkan tanah itu dengan baik. Persiapan yang dilakukan banyak sekali, mulai dari pH tanah, ketinggian, kadar air, cahaya matahari, bagaimana kondisi angin yang bertiup, kelembapan udara dan sebagainya. Begitu pula tahap perawatan menjadi tahap yang penting dan menentukan hasil buahnya. Membersihkan kebun itu, pohon-pohon itu dari hama, melakukan penyiraman setiap hari, memberikan pupuk secara berkala dan sesuai dengan usia si pohon anggur itu. Harus dengan hati-hati sampai pada akhirnya ketika di ujung saatnya dipanen, betul-betul diperhatikan, benarkah buah ini sudah matang, benarkah buah ini sudah siap dipanen. Karena sudah matang sepenuhnya. Sangat membutuhkan ketelitian, sangat membutuhkan ketekunan. Dan hal ini memperlihatkan betapa tidak ringkasnya proses penggarapan kebun anggur itu. Apalagi untuk menghasilkan buah yang baik dan buah yang manis. Dan sebagai penggarap pun tentunya seseorang itu tidak boleh sembarangan ketika menyewa, gitu ya. Karena kita harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar sehingga tuan tanah itu percaya
kepada si penggarap, oh iya, aku akan menyewakan lagi ladangku, lahanku, kebunku kepada penggarap yang ini. Tapi jika tidak, seperti penggarap-penggarap di dalam perumpamaan tadi, yang dikatakan sendiri, dijawab sendiri oleh imam-imam kepala dan orang-orang di sana, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Dibutuhkan satu tanggung jawab yang besar, rasa tanggung jawab sehingga si pemilik ladang benar percaya kepada kita, kepada para penggarapnya, bahwa kita akan kembali diberikan ladang itu untuk kita sewa, untuk kita kerjakan. Jika tidak, ya mereka akan kehilangan lahan untuk digarap, mereka akan kehilangan pekerjaan, mereka akan kehilangan pendapatan dari yang seharusnya bisa mereka dapatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita misalnya kita dipanggil dalam satu bidang pelayanan, pasti di sana selalu ada godaan untuk kita merasa, saya berhak nih menguasai pelayanan ini. Karena saya yang paling jago di sini, saya yang paling pinter nih di bidang ini. Jadi saya bisalah melakukan apapun yang saya mau. Saya bisalah membuat gereja ini sesuai dengan keinginan saya. Karena kan saya yang paling hebat di sini. Saya yang dipercaya. Ada godaan seperti itu, dan begitu pula di dalam keluarga. Keluarga adalah ladang kita untuk berkarya. Keluarga adalah kebun yang dipercayakan kepada kita untuk menghasilkan buah yang baik, untuk kita berikan kepada sang pemilik pada akhirnya. Di dalamnya juga selalu ada godaan untuk kita mau mengatur, mau menata keluarga itu sesuai hanya dengan sesuai keinginan kita saja. Wah, saya mau keluarga saya ini jadi dokter semua. Wah, saya mau anak-anak saya ini les piano semua. Wah, saya mau begini, saya ingin begitu. Sedemikian rupa seperti yang kita sendiri inginkan. Padahal kalau kita ingat lagi, itu semua milik siapa? Kebun itu milik siapa? Milik si Tuhan tanah, milik Allah sendiri. Dan yang seharusnya diperlakukan, digarap sesuai dengan keinginan pemiliknya, sesuai dengan harapan pemiliknya. Nah, sekarang jika keluargaku adalah kebun anggurnya, maka setiap kita sebagai penggarapnya, sebagai apapun kita di dalam keluarga, entah itu orang tua, anak, kakek nenek, cucu, atau sebagai sesama saudara, kita sudah punya perjanjian. Kita sudah berjanji kepada Allah bahwa kita akan melakukan perintahnya, bahwa kita akan melakukan apa yang Dia katakan demi kemuliaan namanya. Kita akan melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan perintah-perintahnya. Untuk apa? Untuk memuliakan namanya. Ada janji kita kepada Allah untuk menghasilkan buah yang baik, dan dari sanalah kemudian namanya akan dimuliakan. Dari buah demi buah itu. Keluarga yang di dalamnya Tuhan tempatkan kita, itu dipercayakan kepada kita. Dipercayakan untuk kita bertindak di dalamnya. Dipercayakan untuk kita melakukan sesuatu. Mengusahakan agar keluarga kita itu menjadi kebun anggur yang subur. Menjadi kebun anggur yang buahnya manis dan baik. Sehingga menjadi berkat untuk orang-orang yang memakannya, orang-orang yang menikmatinya. Dan terutama Bapak Ibu Saudara, di masa-masa pandemi sekarang ini, kita dihimbau untuk tidak sering keluar rumah gitu ya, dan lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Dan dengan demikian kita menjadi lebih sering bersama dengan keluarga kita, lebih sering bertemu dengan anggota keluarga kita di dalam rumah. Dan saat ini bagaimana relasi kita dengan anggota keluarga kita? Apakah kita sudah melakukan garapan-garapan di dalam kebun anggur itu? Apakah kita sudah mengusahakan dengan hati-hati, dengan teliti, dengan tekun di dalamnya? Ada sebuah kisah di sebuah desa terpencil. Alkisah di sana ada sebuah rumah yang dikenal dengan rumah 1000 cermin. Pada suatu hari ada seekor anjing kecil berjalan-jalan di sekitar rumah tersebut dan tertarik untuk masuk ke dalamnya.
Anjing itu pun dengan riang gembira dia melompat-lompat menaiki tangganya dengan ceria dan akhirnya masuk ke dalam rumah. Betapa terkejutnya anjing itu ketika dia melihat di dalam rumah itu banyak wajah-wajah anjing kecil yang juga ceria, tersenyum lebar dan tersenyum dengan hangatnya kepada anjing tersebut. Kemudian dia dengan gembira dan tersenyum dia keluar dari rumah itu, dia meninggalkan rumah itu dan dia berkata, "Tempat ini sangat menyenangkan, aku akan kembali lagi suatu saat nanti." Kemudian setelah itu datanglah pula satu anjing kecil lain. Anjing ini tak seceria yang sebelumnya. Ia kemudian menaiki tangga, masuk ke rumah itu, dan ketika berada di dalam rumah, ia terkejut. Ia melihat banyak sekali wajah anjing kecil yang muram, yang tidak bersahabat. Dan kemudian dia menyalak, menggonggong dengan keras, dan dibalas juga dia mendengar juga suara gonggongan yang begitu banyak dan yang menyeramkan. Dia dengarkan itu semua. Dia kemudian merasa ketakutan dan keluar meninggalkan rumah itu sambil berkata dalam hatinya, "Tempat ini sungguh menakutkan. Aku tidak akan pernah mau kembali lagi ke sana." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui kisah ini kita diingatkan bahwa apa yang kita lakukan kepada keluarga kita itu yang akan menjadi cerminan keluarga itu sendiri. Akan tetapi ketika kita mengingat kembali Sang Tuan Tanah yang telah bermurah hati mempercayakan kebun anggurnya itu kepada kita, maka kita juga sudah sewajarnya mengusahakannya dengan baik. Wah, ini sudah ada lahan yang dipercayakan kepadaku, maka sudah sepatutnya aku berusaha dengan sebaik-baiknya sehingga menghasilkan buah yang baik dan menjadi pendapatan bagiku. Seperti merawat kebun anggur yang tidak mudah dan yang membutuhkan sebuah ketekunan. Begitu pula ketika kita bertumbuh bersama dengan keluarga kita, di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita, kita berkarya di dalamnya. Dibutuhkan sebuah kegigihan, dibutuhkan sebuah kesabaran, sampai pada akhirnya buah yang baik itu menjadi pemberian yang indah bagi Allah. Menjadi pemberian, menjadi hasil yang sangat baik dan memuliakan nama Tuhan kita. Tema bulan keluarga tahun ini adalah Strong Together. Dengan kita masing-masing mengusahakan diri kita untuk kita mau berkarya dalam keluarga kita, maka dengan demikian juga Bapak Ibu Saudara kita membangun kekuatan bersama di dalam keluarga. Membangun kekuatan untuk menghadapi hari demi hari dengan segala pergumulan, dengan segala persoalan yang ada di dalamnya. Kita tidak tahu esok akan terjadi apa, kita tidak tahu apakah esok keluarga kita akan masih baik-baik saja. Tapi kita percaya dengan kekuatan yang kita miliki bersama, dengan kekuatan yang terus kita bangun bersama dalam relasi kita dengan keluarga kita, dan tentunya juga bersama dengan Tuhan, kita bisa melewati itu. Kita bisa menjalani hari demi hari dengan baik melalui pertolongan Tuhan juga. Keluarga kita adalah kebun yang Tuhan sudah percayakan untuk kita garap, untuk kita kerjakan. Marilah kita dengan senang hati, dengan semangat yang besar mau melakukannya juga, dengan setia dan penuh tanggung jawab untuk menghasilkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan yang menolong kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kami undang untuk berdiri. Marilah kita mempersatukan diri dengan gereja di segala abad dan tempat, dengan bersama-sama mengaku iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat dan yang akan kita akhiri dengan menyanyikan lagu doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Allah kami yang baik, yang peduli kepada setiap kami, anak-anak-Mu dan keluarga kami. Kami bersyukur untuk segala hal yang telah Engkau anugerahkan pada diri kami, pada keluarga kami, di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Allah, kami bersyukur untuk firman yang juga telah Engkau sampaikan kepada kami hari ini. Kiranya melalui firman-Mu ini kami kembali diingatkan untuk kami bersama-sama mengusahakan diri kami untuk menggarap, untuk mengelola kebun anggur keluarga yang telah Engkau percayakan kepada kami masing-masing. Kiranya Engkau sendiri yang terus menolong kami di dalam melakukannya, agar kehidupan keluarga kami, relasi kami satu dengan yang lain, semakin hari boleh semakin Engkau pulihkan, semakin hari boleh semakin baik adanya. Agar di dalam keluarga itu pun kami merasakan kenyamanan, keamanan, sukacita, dan damai yang dari Engkau saja. Dan di dalamnya kami bisa kuat bersama-sama menghadapi hari-hari kami ke depan. Ya Bapa, saat ini kami mau bersama-sama berdoa bagi saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang saat ini dalam kondisi lemah tubuh, dalam kondisi sakit maupun dalam pemulihan, maupun yang dirawat di rumah sakit. Kiranya Kau sendiri yang menolong mereka, Engkau sendiri yang mendampingi, menemani mereka di dalam kelemahan tubuh mereka. Mungkin mereka merasa tidak enak di bagian-bagian tubuhnya, tapi kami percaya mereka pun tetap berharap kepada Engkau. Mereka pun tetap berserah kepada Engkau yang memberikan pemulihan bagi mereka. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kedukaan, yang saat ini sedang merasakan kedukaan begitu dalam, karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya untuk kembali ke pangkuan-Mu. Ya Bapa, kiranya Engkau sendiri yang mau menghiburkan mereka, Engkau sendiri yang senantiasa mendampingi mereka melewati masa-masa duka ini, agar pada akhirnya mereka mampu melihat kembali kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam hidup mereka. Meski di dalam masa duka, tetapi banyak saudara, banyak rekan yang turut hadir dan mendampingi mereka, menghiburkan mereka. Ya Bapa, kami pun mau berdoa saat ini bagi rekan-rekan kami, anggota jemaat, simpatisan GKI Guntur maupun setiap orang yang saat ini masih turut terdampak pandemi ini, baik dalam segi kesehatan maupun ekonomi dan sebagainya. Kiranya Engkau yang terus memulihkan mereka dari dampak yang terjadi ini. Ya Bapa, kiranya mereka pun mampu menghadapi situasi saat ini dengan berserah kepada Engkau, dengan memegang teguh janji-Mu yang tidak akan meninggalkan mereka, dengan memegang teguh kepercayaan kepadamu bahwa Engkau yang peduli juga kepada mereka. Bapa yang baik, kami mau berdoa dan kami mau turut bersukacita dengan saudara-saudara kami yang dalam minggu ini merayakan ulang tahunnya. Mereka kembali merasakan 1 tahun yang Engkau berikan dalam hidup mereka. Kiranya di usia yang baru, di hari demi hari yang baru yang mereka dapatkan, mereka boleh semakin bersyukur kepada Engkau dan boleh menjalani hari itu dengan semakin baik dan memancarkan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa kami yang ada di surga, kami mau berdoa saat ini bagi gereja-Mu di tempat ini, GKI Guntur, Bajem Ujung Berung, dan Posjem Kopo Permai, di dalam pelayanan gereja-Mu ini, di dalam setiap hal, aktivitas, kegiatan yang dilakukan. Kiranya itu semua boleh dilakukan demi kemuliaan nama-Mu. Engkau yang memberkati para pengerja, aktivis di gereja-Mu ini, agar apa yang kami lakukan bersama-sama
bolehlah untuk kemuliaan nama-Mu saja dan bukan untuk memegahkan diri kami sendiri. Sehingga apa yang kami lakukan itu pun menjadi saluran berkat-Mu bagi setiap orang yang turut merasakannya, yang turut ambil bagian di dalamnya. Bapa kami yang baik, kami pun saat ini berdoa di dalam proses pengumpulan dana yang masih berlangsung hingga saat ini untuk memenuhi dana talangan baik internal maupun eksternal di dalam pelunasan rumah kencana nomor 1. Kami percaya Tuhan yang turut bekerja di dalamnya. Kami percaya Tuhan juga yang mengutus setiap kami untuk ambil bagian di dalamnya. Agar pada akhirnya setiap dana yang dibutuhkan selesai, dan pada akhirnya rumah kencana nomor 1 ini juga boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami, bagi jemaat-Mu di tempat ini, untuk kembali mendatangkan sukacita, damai sejahtera, dan mendatangkan kasih Tuhan saja. Ya Bapa, kami juga pada akhirnya juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami saat ini. Di tengah-tengah menghadapi setiap persoalan terkait dengan pandemi ini, baik itu turut serta dalam mengusahakan vaksin maupun di dalam bidang ekonomi, kiranya Engkau saja yang turut menolong para pemimpin bangsa ini ya Bapa, agar apa yang mereka putuskan, apa yang mereka rencanakan saat ini hanyalah untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, agar menjadi sesuatu yang baik adanya, menjadi sesuatu yang terus mendukung bangsa ini menjadi lebih baik lagi ya Bapa. Dan di dalam penanganan pandemi ini kiranya Engkau yang menolong mereka yang Engkau utus agar boleh bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami pun berdoa bagi para tenaga medis yang terus berjuang, berusaha dengan sekeras mungkin dengan tenaga mereka, agar Engkau yang memberikan mereka semangat senantiasa, Engkau yang memberikan mereka sukacita senantiasa di dalam menangani setiap pasien, di dalam melawan rasa letih mereka, dan Engkau yang senantiasa mendukung mereka di dalam pekerjaan mereka, pelayanan mereka hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menyerahkan kehidupan kami, kehidupan keluarga kami satu persatu ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami, melewati hari lepas hari, melewati persoalan demi persoalan yang ada di hadapan kami. Kami mau menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu, dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Seperti kami
Jemaat Tuhan, kini tiba saatnya kita menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita membawa persembahan syukur kita dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, terima kasih untuk setiap berkat yang sudah kami terima. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Saat ini dengan kerendahan hati, kami membawa persembahan kami. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami ini. Berikan hikmat kepada majelis jemaat dalam mengelola persembahan ini, agar dalam pengelolaannya seturut dengan kehendak-Mu dan hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin.
Umat yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Akan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah hari ini telah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan